Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengambil asbabus sa'adah, untuk kita bisa mengambil sebab-sebab kita meraih kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Kalau salah seorang di antara kalian melewati taman di antara taman-taman surga, duduklah di dalam taman-taman tersebut. Dan halaqatul ilm, majelis ilmu, adalah merupakan di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam majelis ilmu seseorang akan lebih jauh mengenal tentang hakikat siapa Rabbnya. Seseorang akan jauh lebih mengenal tentang hakikat dirinya sendiri. Dan seseorang akan jauh lebih mengenal tentang hakikat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan membahas di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala kita kenal. Agar betul-betul seorang hamba itu betul-betul bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita enggak kenal dengan Rabb kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang enggak kenal dengan Rabb-nya, mereka adalah orang-orang yang fasik. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, wala takunu
kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian wala takunu kalladzina nasullah, menjadi orang-orang yang mereka tidak kenal dengan Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lupakan diri mereka sendiri. Ayat ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada siapa? Turun kepada senior hidayah. Ayat ini turun kepada senior hidayah. Siapa senior hidayah kita? Siapa senior hidayah? Hah? Senior hidayah kita siapa? Yahudi dan Nasoro, Pak. Yahudi dan Nasoro itu senior hidayah. Orang-orang Yahudi diturunkan kitab kepada mereka, diutus seorang rasul kepada mereka. Nasoro sama. Orang-orang Nasoro diberikan kitab kepada mereka, diutus seorang rasul kepada mereka. Tapi dengan adanya kitab, dengan adanya rasul, dengan adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Yahudi dan Nasoro gagal di dalam meraih hidayah. Gagal dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jelas Taurat ada, Injil ada. Nabi Musa, nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam datang kepada mereka, menjelaskan tentang hakikat hidayah dan menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka gagal. Gagal di dalam hakikat menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, wala takunu kalladzi. Jangan engkau seperti mereka itu loh. Mereka itu senior hidayah. Kitab sudah turun kepada mereka, Rasul sudah diutus kepada mereka. Jangan sampai kita, Al-Quran ada di hadapan kita, Rasul sudah diutus kepada kita, tapi kita sama kayak mereka, gagal di dalam meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan kita tidak kenal dengan Allah. Perjalanan kita tidak kenal dengan hakikat. Bagaimana sih perjalanan kita menuju Allah? Sehingga kita nggak kenal terhadap diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah itu sering menceritakan tentang orang Yahudi. Bahkan kalau bapak-bapak mau tadabbur, cerita orang Bani Israel banyak atau enggak? Sangat banyak, Pak. Sangat banyak sekali cerita tentang Bani Israel di dalam Al-Qur'an. Baik itu Yahudi, baik itu Nasara. Dan sering Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan wala takunu, dan jangan engkau seperti mereka. Wala takunu kalladzi, wala takunu kalladzi, wala takunu kalladzi. Seperti sering. Cuma terkadang kita itu membaca Al-Qur'an yang kita tahu bahwasanya Yahudi hanya membantai kaum muslimin. Yahudi hanya seperti ini. Yahudi hanya seperti ini. Tapi banyak di antara manusia, di antara kaum muslimin benar secara hati benci terhadap Yahudi, tapi gaya hidup mereka mengikuti gaya orang Yahudi. Sehingga gagal di dalam meraih hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbarokah ini, hendaknya seseorang kesempatan-kesempatan untuk meraih hidayah, kesempatan-kesempatan untuk seseorang itu mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, seseorang itu harus betul-betul menggunakan dengan sebenar-benarnya. Dan insyaallah kembali kita akan membahas salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa takut kepada Allah. Kita bisa betul-betul tawakal, menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara
nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sering kenalkan kepada kita. Dan sebenarnya harusnya kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena setiap harinya kita akan mengenal nama ini. Nama apa yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama At-Tawwab. Apa At-Tawwab, Pak? Yang Maha menerima taubat seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ulang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab ini itu berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengulang warada ismuhu subhanahu wa taala At-Tawwab itu fi 11 ayat. 11 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama At-Tawwab. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak gandengkan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat seorang hamba, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala terkadang sendirikan nama Tawwab ini. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nasr, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Allah adalah zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi kita telah membahas sebuah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kita ketahui bahwasanya jiwa manusia, hawa nafsu manusia itu selalu memerintahkan kepada yang namanya keburukan. Dan manusia selalu terjatuh terhadap yang namanya dosa. Sampai-sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau selalu berbuat salah. Kapan? Bil-laili wan-nahar. Di malam hari, di siang hari, manusia itu selalu berbuat dosa. Kita selalu terjatuh di dalam yang namanya kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu selalu terjatuh di dalam yang namanya kesalahan. Seharusnya kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, pagi harinya kita berbuat dosa, siang harinya kita berbuat dosa, sore harinya kita mungkin berbuat dosa, malamnya berbuat dosa. Hendaknya seseorang harusnya kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama terhadap dirinya sendiri dengan nama At-Tawwab. Kenapa? Karena tahu hamba-hambanya itu adalah merupakan hamba-hamba yang berdosa. Makanya disebutkan oleh Imam Az-Zujaji bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab itu dari kata fa'al. Dari kalimat yang menunjukkan mubalaghah. Kenapa? Karena seringnya memberikan taubat kepada seorang hamba. Nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab disebutkan oleh Imam Az-Zujaji itu apa? Mengikuti wazan fa'al, menunjukkan mubalaghah. Karena apa? Seringnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat menerima taubat seorang hamba. Seorang hamba bertobat, mengulanginya lagi, Allah masih menerima taubatnya seorang hamba. Dia jatuh lagi, Allah menerima lagi taubatnya seorang hamba. Dia jatuh lagi,
Allah akan menerima taubatnya seorang hamba. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberi nama terhadap dirinya sendiri dengan nama Tawwab. Kenapa? Karena hamba-hambanya terus akan terjatuh terhadap yang namanya dosa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lantas apa sih makna dari nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab? Yang kalau kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab ini, harusnya ada konsekuensi di dalam kehidupan kita. Jangan kita cuma kenal nama Allah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat seorang hamba, tapi tidak ada action di dalam kehidupan kita. Tidak ada konsekuensi di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengenal nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perbuatan yang beliau lakukan. Ada perbuatan yang beliau lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama At-Tawwab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi inni la atuba ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya lebih banyak dari 70 kali. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, yaitu 100 kali. Ini tobatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat disebutkan oleh para ulama, wa kana ashabuhu ya'udduna lahu fil majlisil wahid qabla ayyakum rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Seorang sahabat dahulu ketika tahu bahwasanya Allah itu mempunyai nama At-Tawwab, mereka itu meminta taubat, bahkan duduk sampai ngitung 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdiri kecuali apa? Terpenuhi 100 kali dalam satu majelis. Itu para sahabat. Kenapa? Kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan wa inni a'lamukum billah wa inni a'lamukum billah wa akhwafukum lillah. Aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lillah. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Harusnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, Allah adalah zat yang Maha Tawwab. Allah adalah zat yang Maha menerima taubat seorang hamba. Dan banyak di dalam Al-Qur'an kita baca Allah Tawwab. Dan ternyata kehidupan kita harusnya mengenalkan kita dengan nama tersebut. Terkadang pagi kita akan lalai, siang lalai. Dan tadi Anda sebutkan, termasuk di antara yang harus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Lalainya hati. Hati kita itu sering lalai untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita semua. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala tentang makna nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab ini pada diri Allah. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, qala At-Tabari rahimahullahu taala inda qaulihi taala innahu huwat tawwabur rahim. Innallaha jalla thana'uhu huwat tawwab ala man taba ilaihi min ibadihil
min ibadihil mudnibina min dzunubihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Bagi hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Wa taubatullahi ala abdihi, dan taubatnya Allah kepada seorang hamba, huwa ayyarzuqahu dzalika, yaitu apa? Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ternyata bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, begitu luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Untuk seorang hamba terkeretek hatinya, mau tergerak hatinya untuk bertobat, ternyata itu apa? Rizki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, diberi taufik untuk ingin taubat. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen kebaikan kepada seorang hamba, dikenalkan sama nama Allah At-Tawwab. Kita alhamdulillah sekarang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Tawwab. Ini sudah pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Tinggal kita mau enggak menjalankan hakikat ilmu dan iman ini, atau kita hanya sekedar teori, Ustaz. Yang penting saya sudah kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Atau kita mau menjalankan, karena apa? Allah sudah bukakan satu pintu. Ketika kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, pasti ada gerakan pengen untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan hakikat taubatnya Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah kalau menginginkan taubatnya seorang hamba, digerakkan hatinya untuk bertaubat. Subhanallah. Baiknya kan Pak Allah sama kita? Baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan kebaikan ke seorang hamba, dia berdosa, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai ketemu Allah, diblekan semuanya dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, diberi taufik. Dikenalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Tawwab. Digerakkan hatinya untuk mau bertobat. Ini taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Pertama apa? Ayyarzuqahu dzalika. Diberi taufik oleh Allah untuk apa? Mau bertobat saja itu sudah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menggerakkan hati seorang hamba untuk dia mau bertobat, akhirnya apa? Wa ya'ubu min ghadabihi alaihi ila ridha anhu. Allah Subhanahu wa taala ganti. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang hamba, diganti dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa minal uqubati ilal afwi was-safhi anhu. Dan dari hukuman diganti dengan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan taubat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menggerakkan hati kita, kok kita pengen taubat, hendaknya apa? Sambut keinginan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sambut. Karena kalau kita sambut, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat lagi. Ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat lagi dan terus menerus seperti itu. Makanya dikatakan oleh para ulama. Bahwasanya apa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Wa man zilatut taubah, dan kedudukan taubah. Awalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Kedudukan taubat itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu di awal, di tengah, dan di akhir. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kedudukan taubat itu harus di awal, di tengah, di akhir. Tidak ada seseorang itu ngerasa tidak butuh terhadap yang namanya taubat. Seorang itu betul-betul harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Fala yufariquhul abdu as-salik
wala yazalu fihi ilal mamat. Tak bisa terputus Pak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka masih berada di dalam perjalanan menuju Allah, itu enggak akan pernah terputus dari yang namanya taubat. Wala yazalu fihi, dan dia terus-menerus akan bertobat kepada Allah ilal mamat, sampai dia menemui yang namanya kematian. Kalau dia sudah pindah ke negeri akhirat, maka selesai taubatnya. Fattaubah hiya bidayatul abdi wa nihayatuhu. Maka taubah itu dari awal seorang hamba sudah diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang itu meninggal dunia, seseorang itu harus terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya, kata Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, la'alla, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Karena tobat ini adalah merupakan asbab seseorang itu mendapatkan keberuntungan. Dan kalau bapak-bapak perhatikan, ayat ini turun kepada siapa sih? Ayat ini turun di kota Madinah, turun kepada para sahabat, yang dimana para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Padahal para sahabat kita ketahui bagaimana mereka adalah ahlul iman. Keimanan para sahabat kita nggak ragukan, ya kan? Wa khiyaru khalqihi, dan para sahabat itu sebaik-baik makhluknya Allah. Para sahabat, bagaimana keimanan mereka, kesabaran mereka setelah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dengan seperti itu yang mereka lakukan, itu pun masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, Pak. Bagaimana dengan kita? Yang iman kita ngerasa besar, ternyata tidak ada apa-apanya. Baru dikasih fitnah, dikasih ujian, ambruk iman kita. Disuruh berjihad, menuntut ilmu, itu pun juga masih gak karu-karuan. Disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih males-malesan. Disuruh meninggalkan maksiat, juga masih melakukan maksiat. Dan bersamaan dengan itu kita masih malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ilmu agama yang kita pelajari ini cuma teori? Nggak bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak malu Pak kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam terakhir. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menawarkan ampunan. Terkadang apalagi di musim-musim sekarang, di zaman sekarang. Ya kan? Hari-hari ini orang mampu untuk melihat bola sampai tengah malam, bangun untuk, ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Gak bisa. Sudah gitu ngerasa bahwasanya dirinya adalah ahlu surga. Ngerasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling baik. Coba, mau bawa apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini yang namanya iman yang besar? Coba tanyakan pada hati kita masing-masing. Apakah ilmu din, ilmu agama yang kita pelajari, yang selama ini selalu membentuk zahir kita, ya kan? Kita itu belajar ilmu agama yang terbentuk hanya zahirnya saja, jenggotan, masya Allah, ya kan? Cingkrang, istrinya ditutupi, alhamdulillah secara zahir. Tapi bisa nggak ngerubah hati kita? Bisa nggak ngerubah hati kita untuk betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya ngerubah zahir. Coba antum perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngerubah para sahabat. Yang dirubah bukan zahirnya.
Batinnya yang dulu mengagungkan selain Allah jadi mengagungkan Allah. Yang dulunya cinta selain Allah jadi cinta kepada Allah. Yang dulunya tawakal kepada selain Allah, tawakal kepada Allah. Yang dulunya seperti ini, semua urusan hati. Kalau cuma kita katakan bahwasanya belajar ilmu agama cuma menjadikan kita berubah secara dohir, tapi hatinya tetap gak karu-karuan, ngopo gitu. Ilmu din ini ngerubah hati, ngerubah jiwa seseorang. Makanya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ngefek, Pak. Kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala kok enggak ngefek ke dalam hati kita enggak bisa cinta sama Allah, kita enggak bisa mengagungkan Allah, kita enggak bisa tawakal sama Allah, untuk bertaubat kepada Allah kita juga masih malas-malesan. Untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala malas-malesan. Pertanyaan paling besar, ilmu kita ilmu nafi' atau ilmu ghairun nafi'? Ilmu kita itu bermanfaat atau enggak? Kalau ilmu yang bermanfaat, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu itu enggak bermanfaat, akhirnya apa? Wa min qalbin la yakhsha. Enggak jadikan hati itu benar. Karena kalau ilmu itu bermanfaat, akan menjadikan hati seseorang itu benar. Yang dirubah oleh ilmu itu, Pak, batin. Betapa banyak orang kan sekarang, Masya Allah Ustaz, hijrah. Hijrahnya hijrah apa? Hijrah dohir. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala begitu luar biasa ketika beliau membahas tentang masalah hakikatul hijratu ilallahi wa rasulih. Hakikat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Beliau bicara tentang masalah hakikat hijrah kepada Allah dan Rasulnya di dalam kitab Risalah Tabukiyah yang dibicarakan tentang apa? Tentang hati. Bahwasanya ilmu itu akan merubah betul-betul orang itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hatinya yang akan berubah. Yang awalnya dulu nggak mengagungkan Allah, jadi mengagungkan Allah. Cintanya kepada selain Allah, akhirnya menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat taubat. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat. Para sahabat bertaubat sampai disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat itu betul-betul setiap waktunya berusaha untuk bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktu kita lebih banyak apa, Pak? Kalau enggak ngobrolin orang, ngerumpiin orang, gibahin orang, ya kan? Nonton gibah, nonton enggak karu-karuan. Kenapa enggak dihabiskan untuk istighfar? Kenapa enggak dihabiskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau itu selalu berbuat salah. Innakum tukhti'una pakai fi'il mudhari'. Faedahnya apa? Terus-menerus. Bahwasanya kita itu memang terus-menerus punya salah. Kita punya salah kepada Allah, kita punya salah kepada manusia, punya salah ke tetangga. Coba minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakan untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi ketika menyebutkan bahwasanya hakikat taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, beliau katakan di dalam kitab Nuniyahnya, wa kadzalika at-tawwabu min awsafihi wat taubu fi awsafihi naw'ani idzan bi taubati abdihi wa qabuliha ba'dal matabi bimannatil manani.
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab dan berbicara tentang taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, beliau mengatakan bahwasanya taubatnya seorang hamba itu mahfufatun bi taubatin minallahi taala 'alaiha qablaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, itu apa? Dia akan diberi taufik dulu untuk dia ada keinginan bertaubat kepada Allah. Kemudian apa? Wa taubatun tsaniyah minhu 'alaihi qabulan wa ridwan. Setelah seorang hamba itu ada keinginan untuk bertaubat, ini Allah kalau ingin memberikan taubat kepada seorang hamba, mau menerima taubat seorang hamba, diberi taufik. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertobat kepada Allah, menunjukkan Allah itu menerima, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa taubatun tsaniyah. Dia akan bertobat kembali untuk yang kedua kalinya. Minhu 'alaihi qabulan wa ridwan. Dan terus seperti itu, semakin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita akan bertobat kepada Allah. Terus ini seperti halnya rantai, Pak. Seperti halnya rantai yang sambung menyambung. Taubat kita diterima, kita akan bertobat lagi. Taubat kita diterima, terus seperti itu. Makanya hendaknya seseorang itu harus sesering mungkin untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir As-Sa'di ketika beliau mengatakan fahuwa ta'ib 'ala ta'ibina awwalan bi taufiqihim lit-taubah wal iqbal bi qulubihim ilaihi. Wa huwa ta'ib 'ala ta'ibina ba'da taubatihim qabulan laha wa afwan an khotoyahum. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Allah kalau pengen memberikan ampunan kepada seorang hamba, diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, dia akan bertaubat lagi sebagai bentuk apa? Penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu kalau sudah tahu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya apa? Hendaknya seseorang itu coba kalau kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab dan kita banyak sekali dosanya, hendaknya apa? Harusnya kita jauh bisa lebih cinta kepada Allah. Dan kita harusnya lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, senang kalau ada seorang hambanya bertobat, itu senang. Sangat senang sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi asyaddu farhan." Allah itu jauh lebih bahagia bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan ya, Pak? Oh, belum. Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika apa? Ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah. Ketika ada seorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba, dia berada di tengah-tengah padang pasir, dia naiki tunggangannya, untanya, yang dimana untanya ini bersama untanya makanannya, minumannya, semua bekal itu ada di untanya, fanfalatat, dan untanya kabur. Untanya kabur dari orang tersebut. Semua perbekalan ada di unta tersebut. Gimana orang yang seperti ini, Pak? Orang yang seperti ini sudah di tengah padang pasir, makanannya, minumannya, sudah perbekalan semua di situ, mau minta tolong sama siapa? Mungkin bapak-bapak padang pasir nggak pernah ya, tapi kalau saya pernah merasakan padang pasir. Monggo, silakan adzan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala bahagia, Pak. Ada seorang hambanya kok mau kembali kepada Allah. Ada seorang hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Sampai dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pengendara yang berada di tengah-tengah padang pasir. Mungkin kalau kita mikir alhamdulillah ada HP, minta bantuan, kan seperti itu, Pak. Ndak ono, Pak. Saya pernah tinggal di padang pasir, sinyal ndak ada. Kalau sudah kita benar-benar berada di tengah padang pasir, kita ndak tahu timur, barat, selatan, utara itu ndak paham kita. Apalagi kalau sudah angin. Padang pasir itu gerak terus. Betul-betul bingung. Kalau kita sudah berada di tengah padang pasir, dulu pengalaman saya, kalau saya sudah masuk ke tengah padang pasir, saya bisa keluar justru malam. Kenapa? Harus lihat bintang. Harus lihat bintang untuk saya tahu saya harus kemana. Kalau siang hari, gak karu-karuan, bingung. Dan itu kebiasaan orang-orang Badui. Ketika berada di tengah padang pasir dan harus perjalanan yang melewati padang pasir, dia kemana? Dia harus berjalan malam hari. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan orang yang dia bawa ontanya, semua perbekalannya ada di ontanya, fanfalata, pergi ontanya, pergi kabur. Orang yang seperti ini, akhirnya apa? Aisyah, dia putus asa. Ketika dia berada duduk dan dia diem karena sudah putus asa, tidak ada yang bisa diharapkan. Ternyata ontanya apa? Datang. Ontanya datang. Saking begitu bahagianya ini orang, ketika ontanya datang, dia senang sampai dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Robmu. Salah ngomong, Pak. Saking senangnya gitu kan. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah saking begitu senangnya ketemu onta, pembekalannya, berarti saya udah nggak jadi mati di sini. Dia sampai mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau hambaku dan aku Robmu. Salah ngomong. Saking begitu sangat senangnya. Nah, ternyata Allah jauh lebih senang daripada orang yang seperti ini. Dengan taubatnya seorang hamba. Kalau kita banyak dosa dari pagi, siang, sore, malam, dosa kita banyak, Allah ngasih kesempatan. Sepertiga malam, aina ibadi, mana hamba-hambaku? Man yastaghfiruni? Man sa'alani? Allah nawarkan diri, Pak. Sepertiga malam. Allah nawarkan dirinya turun ke langit dunia, hambanya subhanallah ngorok, ada yang tidur, wis gak karu-karuan. Harusnya malu, Pak, kita sama Allah. Harusnya tumbuh cinta, tumbuh malu sama Allah. Kita ini dari pagi wis gak ingat sama Allah, salah banyak, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak. Giliran Allah Subhanahu wa taala ngasih kesempatan, ayo tobato. Itu pun kita masih apa? Itu pun kita masih subhanallah sulitnya kita untuk bangun malam. Terus subhanallah mau dibawa kemana agama kita, Pak? Hati kita ini mau kita bawa kemana? Kalau hal yang seperti ini saja kita masih tidak karu-karuan. Tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banyak, Pak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu enggak ada kita bisa ngitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Kata Allah, semua yang kau minta Allah berikan. Tapi apa? Dosa kita terus. Giliran kita diminta untuk bertobat kepada Allah, Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Tawwab, dan Allah senang kepada hambanya yang kembali, kita enggak kembali-kembali. Coba. Sudah gitu, kita mengharap masuk surga paling depan. Ini namanya apa, Pak? Ngimpi. Kan seperti itu. Maka inilah yang harus betul-betul kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul kenal dengan nama Tawwab dan kebaikan Allah kepada kita,
cinta itu akan tumbuh dalam hati kita, rasa malu akan tumbuh di dalam hati kita. Akhirnya apa? Untuk maksiat kita stop, ketaatan ya kita kencengin. Dan inilah hakikat hidayah. Sering saya sampaikan kepada teman-teman, hakikat hidayah itu bukan teori. Hakikat hidayah itu amal. Orang mendapatkan hidayah itu kapan, Pak? Kalau dia bisa beramal, bukan mendapatkan teori. Paman Rasulullah SAW dapat teori enggak? Paman Rasulullah dapat teori apa enggak? Abu Thalib dapat, Pak. Iya kan? Sampai mengatakan, sungguh saya tahu bahwasanya sebaik-baik agama dinu Muhammadin. Sebaik-baik agama adalah agama Muhammad. Tahu teorinya, pamannya Rasul tahu teorinya. Tapi dapat hidayah apa enggak? Enggak dapat hidayah. Kenapa? Enggak bisa mengamalkannya. Enggak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau teori kita numpuk, tapi ternyata kita nggak bisa mengamalkannya, pada hakikatnya kita belum dapat hidayah. Makanya hidayah itu bukan teori. Mau kita kenal sunnah secara teori, kalau kita belum bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, pada hakikatnya kita belum dapat hidayah. Makanya hidayah itu amal. Hidayah itu apa? Amal. Kita bisa beramal, kita bisa bertobat, kita bisa mengagungkan Allah, kita bisa cinta sama Allah, kita bisa ngaji, kita bisa sholat. Itulah hakikat hidayah. Bukan hanya sekedar teori yang numpuk di kepala kita, tapi kita nggak bisa mengamalkannya. Itu bukan dapat hidayah. Justru itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata taubat ini adalah ibadah. Dan ketika kita memperbanyak taubat kepada Allah, pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan dialah Allah yang menerima taubat. Seorang hamba tidak ada hak sama sekali kamu diterima taubatnya, kamu enggak, kamu diterima, kamu enggak. Beda dengan orang-orang Nasoro, ya kan? Terkadang orang Nasoro kalau mau Pak? Membersihkan dosa, kan ada pembersihan dosa kan? Nah, penebusan dosa, bayar duit kan seperti itu kan? Kalau di dalam din kita, agama kita, taubat itu hak mutlak milik Allah. Taubat itu hak mutlak milik Allah. Mau dia nabi, mau dia wali, mau dia apa dan lain sebagainya, tidak ada hak sama sekali kamu diterima taubatnya atau enggak. Makanya Allah menegur Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di peperangan Uhud, mendoakan orang-orang yang apa? Memukul Rasulullah SAW, langsung turun ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad, kamu enggak ada urusan. Itu urusannya Allah. Mau Allah memberikan taubat kepada mereka, mau Allah mau mengadab mereka, sama sekali laisa laka minal amri syai'. Engkau enggak punya urusan sama sekali dalam urusan itu. Kenapa? Karena taubat hak mutlak milik Allah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak usah menghukumi orang lain. Ketika orang lain seumpamanya, kita terkadang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat orang lain berbuat dosa. Tapi terkadang kita nggak pernah melihat dia bertobat kepada Allah. Ya kan? Maka jangan suka mengecilkan orang yang berbuat dosa. Harusnya ketika kita melihat ada orang kok berdosa, berdoa sama Allah, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bi wa faddalana ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Jangan justru malah apa? Wah, soal dosa. Senangnya kok ngukumin orang terus. Terkadang dia berbuat dosa, malamnya dia nangis di hadapan Allah, Allah ampuni. Sedangkan kita yang mengecilkan dia, malah Allah terkadang nggak ampuni kita. Makanya hati-hati, menghukumi orang lain itu wis cukup gitu loh. Nggak usah nunjuk ke orang terus, nunjuk ke diri kita sendiri. Kapan awake dhewe tobat gitu loh. Kapan kita tobat? Ngelihat orang lain berbuat dosa, sama, saya juga banyak dosanya, saya yang harus tobat. Makanya kita berbuat salah, mengingatkan sama tawwab. Orang lain berbuat salah, bukan malah menghukumi dia, harusnya mengingatkan kita juga kepada nama Allah Subhanahu wa taala tawwab. Karena apa? Kita juga tempatnya
tempatnya dosa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai tawab ini hendaknya apa? Al-mubadaratu bit taubah, segera taubat, Pak. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya. Bisa jadi bar kajian meninggal bisa, ya. Pas tidur terus meninggal juga bisa. Coba bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan lagi kita mau bertobat? Jangan sampai ada perkataan dulu masih muda saya, Pak. Kayak saya sudah tua saja. Dulu biasanya anak-anak muda itu ngomong, "Sik, masih muda, menikmati masa muda, nanti tobatnya kalau sudah tua," gitu. Kematian tidak kenal masa tua, masa muda. Taubat itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, di awal, di tengah, di akhir. Taubato. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk di antara faedah pergantian siang dan malam itu apa? Ketika kita di siang hari berbuat dosa, kita ada zikir sore kan? Ada sayyidul istighfar. Allahumma inni abduk, kan seperti itu. Ada sayyidul istighfar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Ketika di pagi harinya mungkin kita berbuat dosa di malam hari, kita zikir pagi, minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun itu pagi, sore, siang, malam, jangan pernah putus. Karena kita nggak tahu kapan umur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama menjadi taubatun nasuha, salah satunya apa? Dia harus meninggalkan dosa tersebut. Kemudian apa? Azam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, nyesel. Dia telah terjatuh dalam dosa tersebut. Terkadang subhanallah taubatnya taubat sambel gitu kan. Tahu taubat sambel ya, Pak? Baru makan sambel, tahu kalau pedes pengen nyoba lagi. Terkadang gitu juga. Orang berbuat dosa, subhanallah, tahu, Allah ya Allah, saya kok gibah gitu kan. Tapi kok enak gibah kan? Ngomongin orang itu kok enak gitu kan? Astagfirullah. Itulah terkadang ada orang dia bertobat tapi hatinya masih pengen melakukan nanti. Oh, saya sekarang tobat tapi besok tak ulangi lagi. Itu bukan taubatan nasuha itu. Belum bertobat sudah pengen melakukan dosa lagi. Maka seorang disebut sudah melakukan taubatan nasuha sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? Berhenti, stop dari dosa tersebut. Nyesel, sudah masuk di dalam dosa tersebut. Dan yang ketiga, al-azm. Namanya azm itu keinginan kuat. Nah, salah satu keinginan kuat yaitu apa? Tinggalkan lingkungan yang dia adalah merupakan lingkungan yang jelek. Seperti halnya yang terjadi kepada orang yang bunuh 99 orang. Dia datang, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada tobat? Tidak ada, dibunuh sekalian. Akhirnya dia datang ke satunya lagi, saya pengen bertobat. Ada. Caranya gimana? Tinggalkan kampungmu. Pergilah hijrah ke tempat yang lebih bagus. Nah, itu azam. Kekuatan untuk pengen berubah itu harus ada. Tapi kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kok kita masih di lingkungan-lingkungan yang sama, teman juga masih yang sama, gimana kita mau punya azam keinginan kuat untuk kita bertobat kepada Allah kalau lingkungannya masih seperti itu, keadaannya teman-temannya juga masih seperti itu. Maka ini ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, faghayatu kulli mu'minin hiya taubah. Inti titik terakhir bagi seorang hamba itu adalah merupakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab, Bapak bisa buka, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Itu inti terakhir bagi seorang hamba, bagaimana seorang hamba itu bertemu dengan kematian dalam keadaan bertobat kepada Allah dan dalam keadaan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa Ana sampaikan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, dan ini semoga menjadikan kita semakin mudah untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi waktu-waktu kita untuk kita apa?
bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.